Baik, di sini saya akan membawakan materi tentang konten dari kelompok 4. Apa itu web content? Konten dalam sebuah website adalah segala sesuatu yang dapat dilihat oleh pengunjung baik berupa gambar, tulisan, animasi, video, suara, tombol, navigasi, dan sebagainya. Konten juga diartikan sebagai isi, merupakan struktur dan desain dari informasi yang terdapat pada halaman situs. Jadi, jika kita mengunjungi suatu website, sebenarnya yang kita kunjungi adalah konten. Jadi, jika kita mengunjungi suatu website, sebenarnya yang kita kunjungi adalah konten. Pengaturan konten ini dilakukan pada saat pemrograman website atau coding, entah itu jenis kontennya, warna, posisi, dan sebagainya. Hal inilah yang mendasari perencanaan pembuatan website harus dilakukan sebaik mungkin. Karena konten-konten yang akan ditampilkan pada website, baik posisi maupun jenisnya akan ditentukan dari sini. Jadi kesimpulan dari pengertian web content adalah desain atau struktur isi dari halaman situs sistem informasi yang dapat diakses dengan cepat. Macam-macam konten website. Yang pertama, web dengan konten tulisan. Biasanya web seperti ini hanya menjual konsep. Banyak produk multi-level marketing menggunakan cara ini. Mereka hanya menggunakan jenis tulisan, ukuran font, warna tulisan, dan warna latar belakang. Intinya adalah agar pengunjung tidak bosan membaca tulisan yang sedemikian panjang dengan adanya sesuatu yang berubah, bergerak, atau animatif. Ada beberapa syarat yang harus diperhatikan untuk membuat website yang syarat dengan tulisan. Tulisan harus jelas, jangan menggunakan tulisan dengan pola yang sama karena akan membuat pengunjung menjadi bosan dan kurang memperhatikan isi web atau apa yang disampaikan. Kata-kata harus dapat dipahami dan dimengerti dengan mudah. Berikan gambar dengan ukuran kecil tapi menarik. Misalnya di sebuah website MLM, berikan gambar rekening atau foto si pembuat website. Selanjutnya, web dengan konten foto. Untuk web yang mempunyai banyak gambar, desain tidak harus rumit dan bisa dibuat sesederhana mungkin. Foto yang bagus saja sudah cukup sebagai konten yang baik. Jika kita membutuhkan kualitas gambar yang baik, kita harus mengoptimasi atau memperhitungkan ukuran file gambar. Tulisan di dalam konten foto ini sebaiknya dapat disesuaikan dengan nuansa foto atau desain foto agar tulisan terlihat menyatu. Perlu diperhatikan dari sisi warna, jenis, dan ukuran tulisan. Selanjutnya, web desain dan layout. Desain web tidak hanya sekedar grafik atau gambar. Web yang hanya berisi tulisan juga harus mengikuti aturan desain, sehingga memberikan kenyamanan pengunjung website. Elemen-elemen dari desain antara lain yaitu gambar, foto, tulisan, animasi, video, dan navigasi. Tetapi dari elemen-elemen itu tidak harus semua ada. Kadang hanya grafik dan tulisan saja dengan fungsi yang berbeda. Kemudian web animasi. Animasi dari website umumnya bertujuan untuk mempercantik desain, memberikan kenyamanan sebagai media pembelajaran, dan sebagai suatu hal yang baru. Jika tujuan animasi di website hanya membuat pengunjung terbebani, maka animasi tidak ada gunanya sama sekali. Objek-objek yang dianimasikan harus mempunyai ukuran file sekecil mungkin. Misalnya, jangan terlalu banyak foto, tidak terlalu banyak warna, gradasi, konversi suara jangan terlalu besar. Hal itu akan mempengaruhi bagi kenyamanan pengunjung. Selanjutnya kita masuk di copywriting. Copywriting adalah suatu metode pembuatan materi pemasaran yang mampu membujuk audiens di dalamnya guna melakukan berbagai tindakan yang memang kita inginkan, seperti membeli suatu produk atau layanan, berlangganan newsletters, menghubungi sales penjelasan, dan lain-lain. Pada awalnya, copywriting hanya digunakan dalam membuat advertorial, sales letter, billboard, dan juga media pemasaran tertulis lainnya.
Copyright masih dianggap sebagai suatu hal yang penting. Selain bisa dituangkan dalam bentuk tulisan, cara ini juga bisa diterapkan dalam membuat suatu naskah, video, atau podcast. Selain itu, kemampuan copywriting juga bisa diterapkan dalam berbagai media pemasaran seperti teks, landing page, artikel blog, post media sosial, headline, dan meta description, iklan berbayar di Google atau media sosial, judul dan deskripsi video YouTube. Selanjutnya, jenis-jenis copywriting. Yang pertama, direct response copywriting. Yang kedua, marketing copywriting. Ketiga, brand copywriting. Keempat, SEO copywriting. 5, technical copywriting. Search engine optimization. Search engine optimization atau SEO adalah proses meningkatkan volume dan kualitas lalu lintas ke situs web manapun, dari pencarian organik di mesin pencari utama seperti Google, Bing, dan Yahoo. Ini berarti kami mengoptimalkan situs web agar terlihat ketika seseorang mengetikkan kata kunci ke dalam bila pencaharian. Tujuannya adalah untuk meningkatkan peringkat situs tersebut sehingga muncul lebih tinggi daripada halaman pesaing lainnya yang relevan dengan istilah ini. Ada banyak cara untuk mencapai ini, termasuk membangun tautan, pembuatan konten, berbagai media sosial, dan lain-lain. Jenis-jenis SEO optimasi. Yang pertama, SEO di halaman. Tujuannya yaitu mengoptimasi konten website sehingga mudah ditemukan target pasar. SEO on-page adalah upaya untuk mengoptimasi SEO pada bagian depan website. Yang kedua, SEO di luar halaman. Tujuannya yaitu membantu Google memahami seberapa besar manfaat dan relevansi konten bagi orang lain. SEO off-page adalah upaya untuk mengoptimasi SEO di luar website. Yang ketiga, SEO teknis. Tujuannya yaitu mengoptimasi struktur website sehingga performanya maksimal dan diterima. Google teknis SEO merupakan usaha mengoptimasi SEO di bagian dalam website. Selanjutnya, manfaat dari adanya SEO, yaitu meningkatkan trafik pengunjung. Dengan adanya SEO, maka manfaat yang dapat Anda dapatkan adalah meningkatnya jumlah trafik pengunjung website secara organik. Yang kedua, meningkatkan konversi bisnis. Nilai konversi juga akan ikut meningkat dengan adanya SEO. Yang ketiga, menjangkau user yang lebih luas. SEO juga dapat menjangkau user yang lebih luas. Cukup dengan membuat artikel blog dengan menerapkan keyword yang bersifat informasional serta melakukan optimasi baik dengan on-page dan maupun off-page. Keempat, mendapatkan keuntungan bisnis dalam jangka waktu yang panjang, dan manfaat yang terakhir adalah mendapatkan keuntungan atau profit dalam jangka waktu yang lebih lama.